Masihkah di situ, Mas? Rifki Alfaris nggak ada. Febri Wulan, Mbak. Hadir Bapak, Ada hadir. Widya Nur. Hadirah Bapak. Iya, Lia Isworo. Hadir, Pak. Baik, Latun Qailula. Hadir Pak. Baik, Hevi Ayu. Hadir, Pak. Iya, Putri Winarsi. Hadir Pak. Naji Ahmad. Ini kayaknya jalan-jalan sama Rifki Alfaris ini. Tadi nggak ada Rifkinya. Halo Naji Ahmad. Tidak ada. Dua orang tidak ada. Hadir Pak, hadir, Oh hadir, ada, hadir. iya. Dian Uswatun. Hadir, Pak. Iya, Maghfirah. Hadir Pak. Rafika Amalia. Hadir, Pak. Ofiatul Iza. Hadir Pak. Ahmad Anfa. Hadir Pak. Baik, Adi Yakin. Hadir Pak. Baik, Yuyun Khair. Hadirah. Iya, Umma. Hadirah. Risha Al-Fatih. Hadirah Pak. Baik, Vivan. Hadirah Bapak. Nadia. Hadirah. Naili. Hadirah Pak. Muhammad Adib Syaifullah. Hadir. Ya, baik. Itu teman-teman semuanya sudah, alhamdulillah 30 mahasiswa sudah bergabung. Teman-teman yang lain kita tunggu untuk bergabung semuanya dengan kita karena jumlah kita sebenarnya lebih dari 50 mahasiswa. Kita gabung 2 kelas nggih untuk lebih efektifnya. Kemudian kita perpanjang durasi kuliah kita, tapi dengan 2 kelas langsung kita gabung, lebih efektif seperti itu. Yang pertama, anatawaddu min bi'rin bidoah. Teman-teman sudah ada yang mencari dan menemukan hadisnya, silakan bisa mempresentasikan dari mana saja yang telah ditemukan. Silakan. Ini sudah saya rekam. Teman-teman yang aktif pasti akan ketahuan siapa saja. Silakan. Sudah ditemukan ana tawaddau min bi'rin budoah. Latun sudah menemukan, Mbak? Belum Pak, baru mencari. Risha sudah menemukan hadisnya? Widya Nur sudah menemukan? Muhammad Adib sudah menemukan hadisnya? Saya ketik di ini ya, yang baru bergabung. Silakan lihat di chattingan. Bukan chatting WA tapi yang chatting di Google Meet ini saja. Masa pencarian lama aja. Ahmad Anfa. Tidak menemukan kok Pak kalau lewat Jami'ul Hadis. Jami'ul Hadis tidak menemukan. Baik, yang lain. Ini dalam aplikasi HP Pak ada dalam Ada? kitab Sunan Tirmidzi. Betul. Terus langsung Mbak, silakan bisa dipresentasikan. Sebentar Pak. Ini kalau saya ini ada Jawami'ul Kalim, teman-teman yang mempunyai software Jawami'ul Kalim yang warnanya biru, ada banyak hadisnya. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya.
Ini aja, Pak. Ya, baik. Langsung dipresentasikan, Mbak. Bagus. Haddatsana Hanad wal Hasan bin Ali al-Khalal wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Abu Usamah Anil Walid bin Katsir an Muhammad bin Ka'ab an Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Hadij an Abi Sa'id al-Khudri qala qila ya Rasulullah atatawaddu min bi'ri budu'ah. Ini redaksinya atawaddu, Pak. Kalau Pak Arif tadi apa, Pak? Ana tawaddu'u sama. Ana tawaddu'u min bi'rin budo'ah. Apakah artinya apa ini? Kira-kira teman-teman semuanya yang melihat dari presentasi Mbak Widya ini, kira-kira artinya apa ini? Ana tawaddu'u. Tawaddu'a ya tawaddu'u wudu. Nun berarti nahnu ya. Alif di situ berarti apakah. Alif itu hamzah itu untuk bertanya. Ana tawaddu'u min bi'rin budo'ah. Apakah kami harus wudu dari air sumur yang sudah dibuangi kotoran? Budo'ah itu dijelaskan di situ ya. Wahya bi'rin yulqa fiha al-haidu waluhumul kilabi wan natnu, yaitu sumur yang di sana dibuangi kotoran-kotoran dari haid perempuan serta luhumul kilab. Lahmun adalah kulit ya, al-kilab adalah anjing, kalbun ya. Kalbun jamaknya kilabun, yaitu bangkai-bangkai anjing. Wan natnu, saya tidak tahu ini artinya natnu itu apa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yanjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur itu adalah air suci dan tidak akan membuat najis apapun di situ. Di sini dasar hukum dari ilmu fikih, di mana jika air sudah lebih dari 2 kula, air sumur itu adalah air 2 kula atau lebih, seandainya terdapat bangkai, yang mana bangkai itu jatuh ke air itu, kemudian air itu tidak berubah warna serta rasanya, maka tidak akan membuat najis. Ini adalah dasar hukum dari hadis takhrij pertama, hadis hukum pertama yang kita mencari dari Sunan Turmudi ya. Sunan Abu Dawud juga demikian, teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian Musnad Ahmad bin Hambal juga ada. Kemudian Sunan Daraqutni juga ada di sini. Ini hadis hasan. Hasan di sini disifati sebagai hadis hasan. Baik, itu presentasi pertama, hadis pertama. Baik, terima kasih Mbak Widya Nur Solihawati. Ya, Pak. Untuk teman-teman yang lain, nomor 2 sekarang, hadis kedua. Sebagai sandaran hukum ilmu fikih ya, kita harus tahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jumu'ah. Baik, kita mencarinya. Ini dia. Coba teman-teman semuanya melihat di sini di chattingan, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati. Silakan bisa mencarinya. Lewat Android bisa, lewat laptop juga bisa. ...32 mahasiswa sudah bergabung dengan kita. Ini banyak mahasiswa yang belum terlihat di sini. Ada Mas Fandi, Mas Tahsin ya, belum ada. Fandi sama hadir, Pak. Oh, Mas Fandi sudah hadir. Ya, maaf. Saya belum tahu tadi. Ya, ahlan wa sahlan. Mas Tahsin ini belum ada ini. La yasumu ahadukum yaumal jumu'ati. Silakan bisa teman-teman takhrij. Saya juga akan mencarinya di rumah. Di kantor maksud saya. Ya,
La yasum ahadukum al-jumu'ata. Sudah mencari teman-teman semuanya? Ampun, Pak. Ya, Mbak Yuyun silakan bisa mempresentasikan, atau Mbak Uma silakan bisa mempresentasikan. Rumah belum bisa, Pak. Belum bisa, ya. Mbak Yuyun silakan. Kalau sudah menemukan silakan bisa dipresentasikan tanpa harus membuka layar, tidak mengapa. Kalau misalkan bisa buka layar tidak mengapa, kalau misalkan tidak mengapa, langsung saja dari voice aja. Oke, kula bagi screen mawon, Pak. Ya, baik. Ampun ketinggal, Pak. Sudah terlihat, silakan, Mbak. Hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Iya. Hadasana Hanat qala hadasana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yamal jumu'ati illa ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Titik, artinya kira-kira artinya apa? Ya. Kayak gini Tidak mengapa. saya Jangan takut salah, Mbak. Tidak mengapa. Bismillah, insya Allah bisa. pakai bahasa saya sendiri ya, Pak. Iya, baik. Tidak disarankan kepada kalian puasa pada hari Jumat ketika kalian tidak puasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi Baik, ketika bagus, pintar. ketika mau puasa hari Jumat tapi nggak puasa hari Kamisnya atau puasa hari Sabtunya itu ini bukan nggak boleh ya kan, Pak? Soalnya bukan fiil Ya, nahi kan. baik. Tidak ada ketetapan haram di situ memang. Tidak ada ketetapan haram, tapi jatuhnya adalah makruh. Makruh. Seorang puasa hari Jumat, khusus hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat, itu jatuhnya adalah makruh. Betul. Tapi kalau memang kita sudah puasa di hari Kamis dan setelah hari Jumat juga hari Sabtu kita sudah berpuasa, maka lebih baik puasa juga di hari itu, gitu. Itu namanya saumud dahr. Saumud dahr itu puasanya Sayyidah Aisyah ketika sudah meninggal oleh sang suami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menjanda, sementara beliau adalah istri Nabi, di mana seorang perempuan tentu jika ditinggalkan sang suami, pinginnya adalah menikah lagi. Pinginnya ada orang yang di dekatnya, itu pasti. Itu naluriah seorang perempuan. Sementara ketetapan seorang istri Nabi tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Karena istri Nabi merupakan ibunya orang-orang muslim. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi merupakan ibu-ibu kalian semuanya, wahai orang-orang muslim. Seperti itu. Sehingga beliau kalau adalah ibu kita, tentu kita tidak boleh menikah dengannya, dengan beliau-beliau itu. Sahabat-sahabat pun demikian, tidak diperbolehkan menikah dengan istri-istri atau istri-istrinya Nabi yang telah ditinggalkan meninggal Nabi. Dari situlah kemudian untuk menekan gejolak nafsunya, Aisyah itu selama ditinggalkan Nabi sampai meninggalnya, selama itu pula beliau sering berpuasa ad-dahr. Berpuasa dahr adalah berpuasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari, yaitu hari apa ya? Idul Fitri, Idul Adha, serta hari yang diharamkan puasa. Ya betul, hari tasyrik 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13, Dzul Iya, Dzulhijjah, betul itu dia yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, ada pertanyaan? Ini adalah jatuhnya makruh. Makanya ulama-ulama fikih mengambil hadis ini sebagai landasan hukum
dalam fikih-fikihnya, baik itu Fathul Muqarrib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya untuk sebagai sandaran hukum. Ini adalah hadisul ahkam ya, banyak. Jadi seorang ulama zaman dahulu itu harus hafal minimal 3.000 hadis untuk menjadi seorang ulama fikih. Tidak asal-asalan tentunya, karena dia mencari hukum dan menuliskannya di dalam kitabnya agar pembaca itu lebih mudah memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halal, ini adalah haram. Tidak perlu harus mencari dasar hukum-hukumnya yang sesungguhnya, karena kalau dasar hukumnya semuanya pastinya sulit, ya kan? Takbiratul ihram, dasar hukumnya seperti apa dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat maghrib itu 3 rakaat, dasar hukumnya seperti apa? Apakah ada hadisnya ataukah Al-Quran mengatakannya dan lain sebagainya. Itu sulit. Setiap kali kita langsung dibenturkan pada hadis serta dalil pasti sulit. Tapi beliau sudah menghafal luar kepala hadis-hadis tersebut dan mengambil hadis yang benar-benar sahih, ya, sehingga sebagai dasar hukum penulisan beliau-beliau itu dalam kitab fikihnya. Itu dia. Terima kasih atas presentasi dari Mbak Yuyun Khair, ya. Jazakillah Ya, khairan. Pak. Nomor 3. Pak, tapi mau tanya sebentar. Iya, silahkan. Ada pertanyaan. Ini Oh, iya, silahkan. lanjut hadisnya kan wal amalu ala hada inda ahli ilmi rajul. Ini maksudnya tuh cuma makruh untuk laki-laki atau memberitahukan bahwa laki-laki juga dimakruhkan. Yakrahuna lirajul ay yakhtassa yaumul jum'ah bisyamin la yasumu qablahu wala ba'dahu wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Ini adalah dimakruhkan untuk para laki-laki di mana dia hanya berpuasa hari Jumat saja. Ini cuma ungkapan dari Abu Isa, ya. Ini bukan hadisnya. Hadisnya cuma sampai pada illa ayasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Ini hanya penjelasan saja dari Abu Isa, seorang pengarang pengumpul hadis, ya. Hadis ini dari Abu Hurairah, hasan sahih wal amalu ala hada ahlul ilmi yakrahuna lirajul. Ini dikhususkan untuk seorang laki-laki yang mana dia puasa ketika hari Jumat. Dengan puasa itu dia tidak puasa sebelumnya dan setelahnya. Kalau perempuan gimana, Pak? Seandainya seperti halnya yang saya sampaikan tadi, dia adalah seorang perempuan yang sudah ditinggal mati sang suami, dia tidak ingin menikah lagi, maka lebih baik dia puasa. Tapi kalau seorang perempuan yang belum ditinggal mati sang suami, maka kalau memang mau puasa wajib izin sang suami. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan ya seperti itulah yang terjadi, nggak perlu harus saya sampaikan lebih panjang lagi. Ya seperti itulah, ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya nanti puasa sunnah, maka lebih baik izin sang suami, tidak asal puasa saja. Baik, itu dia teman-teman semuanya, hadis yang kedua. Yang ketiga sekarang. Oh ya, saya menjawab pertanyaan minggu lalu, ya, dari Mbak Latun Koilula. Itu anggota tubuh yang wajib nempel di tempat sujud, ya kan? Kemarin Bukan saya. Oh, siapa kemarin, Mbak, ya? Nah, Mbak Aulia. Mbak Aulia, iya. Oh, Mbak Aulia. Ini ada hadir orangnya? Kayaknya kok belum kelihatan ini Aulia. Ya mungkin bisa dijawab Pak, nanti gitu. bisa disampaikan. Baik. Aulia bertanya, anggota tubuh yang wajib ditempelkan adalah 7 bagian. Yang wajib langsung ditempelkan adalah kening, tidak boleh tertutupi apapun. Ya. Itu adalah ijma ulama mengatakan seperti itu. Adapun yang lain, ya, tidak harus terbuka, tertutup tidak mengapa, seperti halnya tangan gitu, misalkan tertutup anggota
mukena yang kita kenakan, yang perempuan kenakan, maka itu tidak mengapa. Apalagi kalau misalkan anggota yang bawah yang wajib ditutupi yaitu kaki kan seorang perempuan wajib untuk menutupinya ketika waktu sholat ya. Maka seandainya terbuka maka itu malah membatalkan sholatnya. Wallahu alam seperti itu. Baik, itu untuk hadis yang berikutnya, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba fal yutim saumahu. Ini teman-teman semuanya sebagai landasan hukum orang yang berpuasa. Coba teman-teman bisa mentakhris hadis ini, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba fal yutim saumahu. Ini hadisnya ada dari kitab apa? Seandainya tidak banyak, teman-teman semuanya bisa ketik dari man nasiya wa huwa shaimun. Ini saja sampai 4 kata ini. Man nasiya wa huwa shaimun. Ini teman-teman bisa klik dan ketik di software takhris hadis masing-masing untuk menemukan hadis ini dari kitab mana saja. Silahkan bisa pencarian. Tadi sudah Mbak Yuyun dan teman-teman yang lain sudah menyampaikan ya, ada Mbak Widya juga. Saya Pak. Ya. Di sini di kitab di aplikasi Jami'ul Kalim Ya. Kitab dari Sahih Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fi darin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa haddatsani Nur bin Muhammad An-Naqid haddatsana Ismail bin Ibrahim an Hisham al-Qurdusi an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahullah wa saqahu. Baik, langsung bisa dijelaskan? Benar, Pak. Silakan Mbak Latun. Iya, Pak, benar, Pak. Ya. Salah arti tidak mengapa Latun, nanti saya akan membenarkannya atau teman-teman yang lain membenarkannya. Menurutmu penjelasannya seperti apa gitu aja artinya. Jangan takut salah teman-teman semuanya, ini adalah pembelajaran. Gini, Pak. Mana siya wahwa suaimun fa akala aw syariba falyutimma syaumahu fa innama at'amahullah wa saqahu. Iya. Siapa? Siapapun yang lupa saat berpuasa Iya, betul. dan makan atau minum harus selesaikan puasanya. Maka Tuhan memberikannya makan dan memberinya air. Ya, betul. Ya, kurang lebih hampir sama seperti itulah artinya. Barang siapa yang andaikan dia lupa, dia dalam kondisi berpuasa lupa sehingga dia makan ataupun minum, maka
wajib dia untuk melanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya dia itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia penjelasan hadisnya. Sebagai dasar, seorang jika berpuasa, apalagi ketika waktu puasa Ramadan awal-awal ya, kemudian dia lupa di hari pertama, kemudian membuka kulkas untuk minum sesuatu, ya, dia lupa, memang benar-benar lupa, maka wajib dia untuk melanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya yang memberi makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini dasar hukum seorang yang lupa ketika bulan Ramadan. Ini ada di hadis mana saja, Mbak, tadi, Mbak? Dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya. Sahih. Kemudian? Sahih Muslim. Ya, Widya, Sahih Muslim. Kemudian? Dari Darimi. Sunan Darimi. Betul. Sunan Abu Hurairah. Ya. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Ya. Hampir Sunan sama ya. Dan itu Bulughul hampir Bulughul Maram juga ada. Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram itu sekunder ya. Yang primer saja, kitab-kitab yang primer yang bisa kita sebutkan karena itu apa namanya? Runutannya jelas, rawi yang jelas sampai kepada Rasul atau tidak. Kalau Bulughul Maram itu mengambil dari kitab-kitab induk ya. Iya, Baik, Pak. ya baik teman-teman semuanya itu. Baik, nomor 3 kita nomor 4 ya. Hadis keempat, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhrim. Baik. Ini dia. Saya akan share. Ihtajama wa huwa shaimun wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Bisa teman-teman cari? Ya, kira-kira kita temukan di mana saja? Silakan bisa mempresentasikan. 34 mahasiswa sudah gabung dengan kita. Kita tunggu teman-teman yang lain. Ketemu di Sahih Bukhari, Pak. Ya, Mas Baihaqi di Sahih Bukhari, silakan bisa mempresentasikan. Kenapa? Ilmu benar asal Mungkin Pak, dianya, Pak. hadasana wal hadis an Ayyuba an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma Ya. anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mahtajama wa huwa muhrimun wa wahtajama wa huwa shaimun. Di sini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbekam ketika sedang ihram dan juga berbekam ketika sedang puasa. Baik. Seperti itu. Ya, terima kasih, pintar. Bagus, teman-teman semuanya pemahamannya sudah bagus untuk hadis ya. Dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah. Ikrimah ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah ini sahabat. Ibnu Abbas ini juga sahabat ya, Ikrimah. Dari Ayub. Ayub ini berarti sudah masuk pada tabi'in. Uhaib ini tabi'it tabi'in. Kemudian anaknya tabi'it tabi'in. Panjang jalur perawinya ini ternyata ya, Ali bin Abdullah bin Abdul Aziz. Ini anaknya Abdullah bin Abdul Aziz ya, Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian
ada anaknya Abdul Aziz ini namanya Umar bin Abdul Aziz ya, ini adalah adiknya mungkin Ali bin Abdul Aziz ini. Kemudian ini termasuk adalah anaknya khalifah ya, berarti ya Ibrahim bin Jami' sampai pada Khalaf bin Sa'id. Panjang sekali ini periwayatannya. Jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau seandainya ini adalah dari Ibnu Abdul Bar. Kalau Sahih Bukhari, coba teman-teman bisa melihat hanya ada 4 periwayatan saja. Ibnu Abbas masuk ke Ikrimah, Ikrimah ke Ayub, Ayub ke Wuhaib, Wuhaib bin Mu'alla bin Asad ya, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 periwayatan sampai pada Imam Bukhari berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Sementara beliau harus menghafalkan nama-nama ini dengan baik. Ini luar biasa sekali. Beliau pernah hijamah. Hijamah itu bekam ya, ketika waktu beliau ihram, muhrim beda dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram menikah dengan kita, itu namanya mahram ya. Misalkan kita ditanyai, itu siapa itu mahramku. Kalau kita mengatakan kita bukan muhrim, itu salah itu teman-teman semuanya ya. Muhrim itu adalah orang yang ihram, itu adalah mahramku, bukan muhrimku. Kalau bahasa Indonesia biasanya seperti itu ya. Itu siapa itu muhrimku. Muhrim itu adalah orang yang ihram. Kalau orang mahram itu dari kata ahrama yuhrimu ya, mahram, orang yang diharamkan menikah dengan kita. Siapakah itu? Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, saudari-saudari perempuan kalian, wa banatul ukhti ya, seorang ponakan. Ponakan itu berarti anak dari adik atau kakak kita. Kemudian wa banatul akhi, ponakan dari adik laki-laki atau kakak laki-laki kita. Kemudian wa ummahatukum minar rodo'ah, perempuan-perempuan yang pernah menyusui kalian. Ada 7 orang yang haram. Dan anak-anak dari perempuan yang pernah menyusui kita. Nabi SAW pernah ditutupkan ketika waktu kecilnya dengan perempuan pedalaman, perempuan yang luar biasa, yaitu Suwaibah Aslamiyah, di mana Rasul SAW memang harus menjalani kehidupan seperti itu, terpisah dari sang ibu Siti Aminah ketika waktu kecil, karena memang pertama ada yang mengatakan bahwa susu dari Siti Aminah itu tidak keluar, ada yang mengatakan bahwa Rasul SAW sudah sejak lahir itu hampir saja dicelakai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena memang tanda-tanda kelahiran beliau itu sebelum beliau lahir itu sudah tampak pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka, sehingga tahun kelahiran beliau sudah ditandai oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalau misalkan ada nabi terakhir lahir, kita harus membunuhnya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang Arab. Pengennya waktu itu mereka ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menginginkan bahwa kenabian terakhir jatuh pada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Tapi Allah sudah berkehendak, Allah memberikan kepada kalangan Arab ya. Nah, seperti itu yang terjadi. Sehingga Rasul ketika waktu lahir harus diselamatkan dari keluarganya. Takutnya ketika waktu ditinggal ternyata nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mungkin itu alasan kenapa harus disusui orang lain. Kembali kita kepada hadis ini, ihtajama wa huwa muhrim. Dia pernah hijamah ya, ketika waktu beliau sedang ihram, dan beliau juga pernah ketika waktu berpuasa. Artinya kita ambil dari pelajaran hadis ini adalah
bahwa seorang yang berpuasa ataupun seorang yang ihram boleh saja hijama atau bekam. Bekam adalah salah satu obat alternatif di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adalah kalau saya menulis sebuah jurnal ilmiah, saya pernah menulisnya, ada di situ ada hijama, ada madu untuk kesehatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang obat madu, obat berupa madu yang sudah ada ribuan tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di zaman Fir'aun itu sudah ada. Dan madu itu teman-teman semuanya yang madu murni, meskipun ribuan tahun itu tidak akan seperti halnya air yang akan menguap, tidak ada. Jadi madu itu tidak akan pernah menguap. Ribuan tahun pernah Mesir itu menemukan di salah satu kuburan kuno, yaitu piramida kuno. Setelah digali, ternyata di situ ada wadah di situ ada madunya. Madunya itu sejak zaman Firaun. Artinya apa teman-teman semuanya? Madu yang asli, benar-benar asli, itu tidak akan menguap. Bukan seperti halnya air ya. Dan itu salah satu kehebatan dari madu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lebah. Ya, baik, itu salah satunya. Kemudian juga termasuk obat alternatif ala Nabi atau tibbun nubuwah, selain madu, selain bekam tadi ada banyak sekali ya. Termasuk adalah air susu onta, labanul ibil. Labanul ibil itu sangat-sangat disarankan oleh Rasul SAW sebagai obat alternatif ketika waktu itu. Kemudian ada habbatus sauda. Apa itu? Habbas sauda, jinten hitam. Jinten hitam itu juga ada hadis-hadisnya. Bisa teman-teman aplikasikan di dalam kesehariannya. Kalau misalkan pagi hari bisa meminum madu serta dicampur dengan jinten hitam ya. Sudah ada ramuannya, resepnya, ada juga yang sudah berbentuk kapsul sekarang. Silakan bisa konsumsi untuk imun tubuh kita, apalagi ketika waktu pandemi seperti ini. Baik, itu teman-teman semuanya. Yang ketiga, yang keempat ya. Berikutnya kita akan takhrij hadis. Terima kasih teman kita Al-Baihaqi yang sudah mempresentasikan tadi ya. Yang kelima, ya Rasulullah halaktu malaka wa qatala maratawana shaiman. Ya, baik. Waqa'tu ala imro'ati wa huwa shaimun. Kita share dulu. Ini teman-teman semuanya bisa dicari. Maaf, yang terakhir ya. Waqa'tu ala imro'ati wa huwa shaimun. Sudah 35 mahasiswa yang bergabung dengan kita. Waqa'tu imro'ati wa huwa shaimun. Bisa dicari ya teman-teman. Saya juga akan mencarinya. Ada yang sudah menemukan? Silakan, lebih cepat lebih baik. Tiga puluh 36 mahasiswa sudah bergabung dengan kita. Silakan yang sudah dapat
Bisa mempresentasikan? Saya Pak. Ya, Hevi, silakan Mbak. Sebentar ya Pak. Ya. Saya dapat dari kitab Imam Ahmad. Ya. Nomor hadisnya itu 25.155. Ya. Dari Hadatsana Yaqub Mm-mm. qala hadatsana Abi an bin Ishaq qala hadatsani Muhammad bin Ja'far bin Jubairi anna Abad bin Abdullah bin Zubairi hadatsahu anna Aisyatu hadasathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina huwa jalisun fi dillah qari'i uzumi hasanun ja'ahu rajulun faqala turuftu ya Rasulullah qala masa'nuka qala waqa'tu alam ra'ati wa ana sha'imun qalat wadaka fi ramadana faqala. Ini banyak Pak, tapi dari situ aja ya. Ya, enggak apa-apa. Telah menceritakan kepada kami, Yakub berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Az-Zubair bahwa Abad bin Abdullah Az-Zubair telah menceritakan kepadanya bahwa Aisyah telah menceritakan kepada Rasulullah duduk di bawah naungan puncak benteng Hasan, datanglah seseorang kepada beliau dan berkata, diriku telah celaka wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang terjadi padamu? Ia menjawab, aku berjima dengan istriku sementara aku sedang berpuasa. Ya, sudah itu saja. Ada banyak Pak, masa saya terangkan semuanya? Ya, Penjelasannya itu yang penjelasannya banyak. itu ada Mbak. Hal tajidu raqabatan ta'taqiha? Hal tastati' siyamu syahra ini? Aisyah berkata, ketika itu bulan Ramadan, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, duduklah. Lalu ia duduk di samping-samping orang-orang. Kemudian datanglah seseorang dengan keledai sambil menghitung karung yang di dalamnya terdapat kurma. Ia berkata, ini sedekahku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menuturkan, di mana orang yang celaka tadi? Ia menjawab, ini aku wahai Rasulullah. Lalu beliau menuturkan, ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Ia berkata, wahai Rasulullah, mau disedekahkan kemana selain untukku? Demi yang mengutusmu dengan hak, aku dan keluarga tidak memiliki apa-apa. Beliau menuturkan, ambillah ini. Ia pun mengambilnya. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Baik, nah itu dia. Itu satu versi ya teman-teman semuanya, yang dari Mbak Hevi tadi satu versi. Kalau ini ada Sunan Soghir Al-Baihaqi, di sini bukan dari Aisyah tapi dari Abu Hurairah. Wallahu alam yang benar yang mana ya? Dari Abu Hurairah, anna rajulan ata an-nabiyya faqala ya Rasulullah inni waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Dari Abu Hurairah, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Zuhri, dari Mansur. Ini panjang sekali ini. Riwayatnya panjang sekali ini. Dari Sufyan, dari Mu'ammal bin Ismail. Seandainya ada yang lebih simpel lagi periwayatannya, ternyata tidak ada. Sebentar. Baihaqi mengatakan ada seorang laki-laki yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasul, waqa'tu imro'ati fi Ramadan. Tidak mengatakan halaktu, celaka saya, tidak. Di versi Abu Hurairah ini mengatakan bahwa saya telah menggauli istriku di bulan Ramadan, Kemudian apa yang terjadi? Qala a'tiq raqabah. Kalau begitu kamu harus memerdekakan budak. Qala la ajiduha. Saya tidak menemukannya. Qala sum syahraini mutatabi'ain. Jika demikian, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala la astati. Saya tidak mampu untuk berpuasa. Qala fa'atim sittina miskinan. Kalau begitu, kamu harus memberi makan orang-orang miskin, 60 orang miskin. Qala la ajidu. Saya tidak menemukannya. Fa'ta'an Nabi bimiktalin min khamsata asyrata sa'an min tamr. Kalau begitu, ya, kamu akan aku beri 15 sa' dari tamr kurma. Ini dia. Khud hada fa'at'im. Maka ambillah ini untuk
bersedekah. Qala ya Rasulullah ma baina la baitaha baitun ahwaju ilaihi minna. Tidak ada orang miskin yang lebih miskin di Madinah ini kecuali kami. Khud fa'at'imhu ahlaka. Kalau begitu ini ambil untuk memberi makan keluargamu. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ayo teman-teman semuanya, ini diskusi ilmiah ini, bagus ini. Keringanan sebuah hukum nggak sih, Pak? Iya, betul. Pertama adalah keringanan sebuah hukum. Dia sebenarnya sudah sangat berdosa sekali itu. Orang ketika waktu bulan Ramadan malah menggauli istrinya di pagi hari. Harusnya kalau orang-orang seperti itu, seperti apa ya? Memberi makan orang miskin. Pertama adalah memerdekakan budak, ya kan? Ternyata dia tidak tidak bisa memerdekakan budak karena dia memang miskin, orang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Otomatis harus dasar yang kedua. Kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata dia tidak mampu, orang 1 hari aja dia tidak mampu untuk menahan nafsunya tadi, apalagi 2 bulan. Berarti kalau seperti itu memberi 60 orang miskin makan. Ternyata dia tidak mampu untuk memberi orang miskin makan ya. Akhirnya diberikan 15 sok ya, atau 1 karung gandum, maaf, 1 karung kurma oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia memang sangat-sangat membutuhkan di antara sahabat-sahabat yang lain. Ini luar biasa dari keringanan hukum yang awalnya harus dibebankan seperti ini sampai dia malah mendapatkan keringanan berupa diberi zakat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau diberi 1 karung berupa kurma oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Islam ini tidak memberatkan kita semuanya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan lebih dari kekuatan yang kalian miliki. Kalau kita memang memiliki kekuatan sekian, ya sekian saja lah, nggak perlu harus kita paksakan. Seandainya kita bisa bersedekahnya untuk orang tua kita yang meninggal, ya, berupa makanan-makanan ringan, tidak seperti halnya tetangga-tetangga kita yang berupa jajanan, ada makanan berat dan lain sebagainya. Kita hanya bisa bersedekah untuk orang tua kita berupa bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, atau kalau misalkan pas haulnya kita beri jajan untuk tetangga-tetangga sebelah. Seperti itu saja tidak mengapa, tidak perlu harus kita paksakan, ya. Orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri maka dia harus dengan duduk, tidak bisa dengan duduk maka dia dengan tidur, berbaring, ya kan, berbaring menghadap ke kiblat. Tidak bisa berbaring menghadap ke kiblat maka berbaring menghadap sebisa dia. Kalau tidak bisa seperti itu dengan memejamkan mata, ya. Kalau memang tidak bisa seperti itu maka disolati, sudah habis. Nah, seperti itu yang terjadi. Maka inilah Islam, ad-dinu yusron, agama itu mudah. Jangan mempersulit agama kita. Hadisnya jelas ya tadi ya. Ini dasar-dasar hukum teman-teman semuanya. Seandainya teman-teman semuanya nanti berfatwa kepada saudara, kemudian kawan ataupun tetangga-tetangga ketika waktu di masjid menjadi pemateri ini dan itu dan lain sebagainya, atau di kampungnya, atau nanti menjadi seorang ustazah yang besar, maka ini adalah dasar hukum keringanan. Jadi kita jangan sampai kita membid'ah-bid'ahkan orang lain karena tidak sejalan dengan akidah kita. Wallahu alam. Ini dasar hukum hadisnya ya. Berikutnya teman-teman semuanya. Baik. Tanya, Pak. Iya, baik, silahkan. Berarti kita diperbolehkan untuk memilih ya, Pak? Memilih seperti meskipun apa? Kita keringanan tadi ya, Pak. Seperti tadi diperbolehkan mendapat keringanan. Jadi kita diperbolehkan meskipun kita mampu untuk
semisal sebenarnya kita mampu untuk puasa 2 bulan, tapi kita lebih memilih untuk memberi makan fakir miskin seperti itu diperbolehkan, Pak? Tadi Atau konteks memang harus teksnya gimana? Karena laki-laki tadi itu kan datang. Dia tidak memilih itu, Mas. Memang dia tidak bisa untuk memerdekakan tidak bisa budak. memilih, ya, Pak? Ya, harus stepnya harus atas dulu ya, memerdekakan budak. Dia tidak punya duit untuk memerdekakan budak, turunlah ke bawah dia. Harus berpuasa 2 bulan. 2 bulan 1 hari saya tidak mampu, wahai Rasul, apalagi 2 bulan. Bagaimana nanti? Akhirnya kalau enggak seperti itu ya kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Ya kan? Saya tidak menemukan orang miskin kecuali diri saya sendiri, wahai Rasul. Udahlah ini untukmu. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan berarti meskipun kita ya, tetapi kita tidak berhak untuk memilih seperti itu. ya, tidak boleh berhak untuk memilih. Seandainya kita masih bisa sholat dalam keadaan berdiri, tidak boleh kita dalam keadaan duduk, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, boleh-boleh saja. Kita mau duduk, mau tidur miring, telentang, dan lain sebagainya, sholat sunnah itu ya. Kalau sholat wajib untuk berdiri. Seperti itu. Seandainya kita tidak bisa, tidak mampu untuk berdiri, maka boleh kita dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, maka bisa tidur. Dan lain sebagainya. Sudah, Al-Baihaqi? Jelas, Mas? Ada yang menambahi? Ahmad Anfa kayaknya mau menambahi, silakan. Iya, Pak. Kan tadi kan membahas tentang kafarat. Iya. Kafarat puasa. Kafarat puasa kan tujuannya kan memberi seseorang itu ben kapok loh, Pak. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan harus sesuai urutan, memerdekakan budak dan seterusnya. Nah, ketika seorang raja yang mempunyai budak banyak terus terkena kasus tadi, itu hukumnya itu gimana, Pak? Karena kalau membebaskan seorang raja ya, seorang raja yang memiliki budak banyak. Nah, tadi kan kafarat kan untuk membuat seorang kapok. Nah, apakah itu boleh ditetapkan kepada raja itu untuk berpuasa 2 bulan atau itu, Pak, tetap membebaskan budak? Ada yang mau masuk, Faza mau masuk ke Gimit nggak bisa. Silahkan Mbak Fayantri atau siapa yang ini bisa, Mbak Faza di chattingan itu WA group mau masuk ke Gimit nggak bisa. Faza Mamlaatul Hikmah. Mbak Fayantri ada? Sudah. Tadi. Sudah. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya, gini. Tadi Ahmad Anfa pertanyaannya, seorang kalau misalkan dia itu seorang raja, kemudian kafaratnya haruslah memerdekakan budak, apakah dia boleh untuk memilih opsi yang kedua, kafarat yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataukah wajib untuk memerdekakan budak? Seandainya dia mampu memerdekakan budak, wajib dia memerdekakan budak. Tidak boleh dia memilih opsi yang kedua. Hadisnya kan jelas ya tadi Mas ya. Seandainya Rasul memperbolehkan yang kedua, otomatis beliau langsung memberikan yang kedua. Tapi ini a'tiq raqabah, ini yang pertama. Karena perbudakan ketika waktu itu jalurnya hanya satu, teman-teman semuanya. Perbudakan itu karena kalah perang. Suatu kaum kalah perang dengan kaum berikutnya atau suku satu kalah perang dengan suku berikutnya, akhirnya yang kalah ini dijadikan budak, kemudian dijual di pasar budak. Ini yang terjadi pada perbudakan zaman dahulu. Sementara opsi untuk memerdekakan budak itu ada banyak sekali. Seorang yang berpuasa, kemudian dia itu menggauli istrinya, wajib memerdekakan budak, ya.
seorang misalkan mempunyai dosa besar, pengen taubat dia, maka memerdekakan budak. Ada opsinya, ada banyak sekali. Kemudian kafaratul yamin, kafarat untuk orang-orang yang bersumpah, ya, kemudian dia tidak menempatinya, maka wajib untuk memerdekakan budak. Itu sebagai opsi untuk memerdekakan budak sehingga kita tidak menemukan perbudakan saat ini. Kalau misalkan kita mempunyai pembantu, itu bukanlah budak kita, bukan budak kita, karena sudah tidak ada perbudakan lagi. Kalau sudah tidak ada perbudakan lagi, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti ya sudah tidak ada perbudakan, ya opsi yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Seandainya memang tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita bisa mengambil opsi yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Seperti itu Mas Ahmad Anfa. Wallahu alam. Sudah jelas Mas? Kalau efek jerahnya Pak? Efek jerahnya, saya kira efek jerahnya ya terlalu berlaku Pak. Jerah Pak. 2 bulan itu jerah loh. Seandainya orang itu berpuasa 2 bulan itu sebenarnya adalah efek jerah itu loh. Bayangkan saja, masa cuma melanggar seperti itu harus ditebus 2 bulan berturut-turut. Seandainya memang dia tidak mampu, baru opsi yang ketiga tadi, yaitu memberi makan 60 fakir miskin, ya, 1 orang miskin 1 sok, ya, atau 1,5 kilo beras diberikan. Seandainya 1 kilo itu 8.000 atau 9.000, berarti sekitar 14.000 kita berikan kepada 1 orang miskin. Atau kita kalikan 15.000 satunya, dikali 60 ada berapa, kita berikan 1 atau 2 orang miskin, atau kita bagi-bagi rata, terserah kita. Itu dia, tidak harus 60 orang fakir miskin, tidak, tapi kita bisa misalkan seandainya di kampung kita hanya ada 3 orang fakir miskin, kita bagi rata, misalkan 300.000, 300.000, 300.000. Padahal cuma untuk menggauli istri kita sendiri, bukan istri orang lain itu loh. Istri kita sendiri di bulan Ramadan, kok harus mengeluarkan uang segitu banyaknya, kan ya? Itu efek jerah saya kira Mas. Jadi opsi yang ketiga ya, Allah alam seperti itu. Mungkin sudah? Ahmad Anfa? Gini sih Pak, maksud saya tuh gini Pak, dulu kan ada seorang raja, nah dia melanggar puasa tadi, ya. Opsinya tadi kan hukumannya kan membebaskan budak, puasa atau memberi makan. Nah, bagi seorang raja membebaskan budak kan perkara mudah sih Pak. Iya betul. Nah kalau itu kalau langsung masuk ke opsi kedua gimana Pak? Biar sang raja itu kapok. Jadi ngelewatin membebaskan budak, tapi langsung dikenai hukuman puasa 2 bulan. Nah gitu Pak. Apa itu termasuk boleh atau gimana untuk sekedar untuk menjerahkan sang raja itu Pak? Baik. Bagi seorang yang kaya raya, otomatis memerdekakan budak adalah perkara yang mudah sekali, ya kan? Seandainya langsung ke opsi yang kedua gimana Pak? Ya tidak mengapa kalau memang ada fatwa ulama yang memang berfatwa seperti itu. Tapi memang dari konsep hadis yang kita bisa ambil di sini adalah memerdekakan budak itu lebih dituntut ya untuk perkara yang tadi, hadis yang tadi. Sehingga setelah memerdekakan budak tidak bisa, maka baru kedua, tapi itu untuk orang miskin. Andaikan orang yang kaya, otomatis memerdekakan budak lebih mudah daripada harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, kan gitu ya. Atau misalkan andaikan kita rubah gini, kalau misalkan orang yang miskin ya berpuasa lebih
lebih mudah daripada harus memerdekakan budak, seperti itu ya. Kalau memang ada ulama, ajma'ul ulama mengatakan seperti itu ya bisa kita ambil hukum. Tapi memang hadisnya wallahu alam memang seperti itu Mas untuk konsep kafarat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menggauli istrinya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa urun rembuk. Silakan pendapatnya. Kita sudah ada 40 mahasiswa yang gabung dengan kita. Masih kita tunggu teman-teman yang lain. Hampir 1 jam pertemuan kita sudah. Silakan. Pak, yang wajib menunaikan kafarat itu hanya suaminya saja apa dengan istrinya, Pak? Karena seorang yang mempunyai harta atau wajib untuk menafkahi itu adalah sang suami, maka yang wajib menunaikan adalah sang suami, bukan sang istri. Meskipun yang mengajak sebenarnya misalkan itu adalah sang istri, tapi kan dilakukan dua-duanya. Gitu. Jadi sang suami saja yang wajib, bukan dua-duanya. Oh, gitu, Pak. Iya, baik. Itu kalau dua-duanya ya kasihan juga, perempuannya juga kena, ya kan? Berarti kafaratnya 2. Padahal ini kasusnya adalah, coba kita lihat tadi, celaka aku wahai Rasul, aku di pagi hari di bulan Ramadan meniduri istriku. Nah, seperti itu. Jadi dia mengeluhkan apa yang telah dia lakukan ketika waktu bulan Ramadan. Sehingga beban itu dibebankan sama dia. Sepertinya ini kok tidak terjadi. Perempuan kemudian datang kepada Rasul, wahai Rasul, aku minta jatah kepada sang suamiku di bulan Ramadan, seperti apa? Tidak ada seperti itu, karena memang ya seperti itu, jadi nggak perlu kita perpanjang ya. Iya, Pak. Boleh menambahi, Pak? Boleh, silakan. Tentang yang membayar kafarat itu laki-laki atau perempuan, pernah itu saat di pondok itu ngaji dengan ustadz itu kan, Pak? Iya. Jawabannya gini, kan yang membatalkan puasa kan ada memasukkan barang ke dalam tubuh, misal makan atau nganu. Iya. Nah kalau perempuan kan itu kan memasukkan itu, Pak, sudah batal sebelum melakukan itu, Pak, karena memasukkan itu mau. Sebentar. Maksudnya gimana ini? Saya belum paham dengan penjelasannya. Tadi kan yang membatalkan kan puasa dapat batal dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Iya. Misal darah atau makan. Nah kalau orang jima kan perempuan kan itu sih, Pak. Sudah batal dahulu karena sudah dimasukkan. Iya itu karena sudah dimasukkan. Berarti sudah batal. Ya, tidak terkena kafarat. Jadi yang bayar kafarat laki-laki itu, Bang, Pak. Itu gitu. sih kata ustadz saya gitu, Pak. Iya. Tapi ya saya cenderung itu tadi ya yang dibebani adalah laki-laki, karena memang laki-laki itu adalah tanggungan keluarga, yang memberi nafkah, rezeki dan lain sebagainya adalah seorang laki-laki. Andaikan tidak ada laki-laki ya tidak mungkin seorang perempuan bisa makan kan gitu ya. Kalaupun itu dibebankan sama laki-laki, tapi juga banyak sekali sekarang fenomenanya yang terjadi, perempuan malah yang nanggung laki-laki gitu. Dia kerja sebagai TKW di Arab sana, kemudian menanggung keluarga, menanggung sang suami, menanggung anak. Ini terbalik ya teman-teman semuanya, tidak perlu jadi orang-orang yang seperti itu. Silahkan mencari laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk diri kalian serta keluarga nanti. Ya baik, bagus. Ahmad Anfa, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa bisa dipahami untuk semuanya. Ada penambahan dari teman-teman yang lain? Menambahi, Pak. Iya. Kamu dari mana tadi, Muhammad Tahsin? Baru bergabung Tadi itu loh. Baru keluar, Pak. Allahu Akbar. Ada tugas. Tugas terus ya.
Ya, Iya, terus keluar silahkan. untuk mengenai tadi tentang kafarat seorang raja itu. Kalau raja itu kan memang kecil semua, apalagi kalau masalah harta benda dan lain-lain. Itu ada sebuah kisah dalam zaman dahulu, dinasti apa gitu loh. Saya agak lupa itu. Itu ada kisah seorang raja melakukan sebuah kesalahan atau yang menyebabkan dia ada harus melakukan kafaroh itu. Lantas beliau seorang raja itu mengundang ulama semuanya, dan kebetulan raja tadi itu bermadhab Maliki. Kalau madhab Maliki itu kan bebas kafarohnya, boleh memerdekakan budak atau boleh puasa atau memilih memberikan makan orang yatim. Lantas para ulama tadi itu memberikan fatwa bahwa seorang raja tadi itu harus berpuasa. Lantas itu dengan alasan ulama tadi memberikan fatwa itu adalah kalau masalah harta benda, raja itu sangatlah mudah sekali baginya. Jadi tidak ada jera baginya seorang raja itu. Jadi ulama tadi memutuskan kalau dia harus kafaroh dengan puasa. Lantas raja tadi itu pun langsung membalas jawaban dari ulama tadi loh. Kalau di madhab Maliki itu kan bebas memilih antara kafaroh dengan memerdekakan budak atau memberikan makan atau dengan puasa. Lah ini kamu kok memberikan fatwa saya harus puasa, kata raja. Lantas ulama tadi pun memberikan alasan kalau misalkan kamu memerdekakan budak atau memberikan makan anak yatim, memberikan makan seorang miskin itu hanyalah mudah sekali. Kalau puasa itu belum tentu bisa. Nah itu sekilas cerita itu. Jadi fatwa ulama tadi itu pun memberikan bahwa harus berpuasa karena belum tentu raja itu bisa. Baik. Karena hukum kan menimbang efek jera juga. Ya, baik. Oke, sampun kula coba dereng masuk. Siapa yang mau masuk lagi? Faza sudah masuk ya? Faza Maulana Maghribi sudah masuk? Ada yang mau masuk? Ya, terima kasih atas jawaban Mas Tahsin. Tadi kafarat. Sudah masuk Pak Ya, Maulana Pak. ya terima kasih. Kafaratul aghani fisyam ya. Nah, nanti bisa kita cari di ini ya, di buku-buku yang lebih besar lagi teman-teman semuanya. Tahsin itu tadi kan cerita ya. Mungkin kalau misalkan ada yang berbentuk fikihnya bisa disampaikan teman-teman itu lebih baik daripada bercerita, karena memang kita kan mengambil hukum bukan lewat cerita ya, tapi memang benar-benar ada teksnya yang bisa kita ambil, betul. Tapi itu bisa menjadikan opsi kita untuk mengambil hukum sedikit. Terima kasih atas masukan dari teman-teman semuanya. Kita lanjutkan kepada pencarian hadis yang berikutnya. Sudah ini kita cukupkan hadis yang tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi to'aman ila ajalin. Ini panjang sekali. Bisa kita cari hadisnya. Baik. Ini dia teman-teman semuanya. Tadi sudah 40 mahasiswa yang gabung kok ini jadi 39 ya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi to'aman ila ajalin. Nanti bisa kita cari, ini tentang jual beli Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi. Berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasul saja boleh jual beli dengan orang-orang Yahudi, apalagi kita. Kalau memang terlalu panjang,
teman-teman bisa memendekkan diksinya, ishtara minal yahudi ta'aman. Mungkin seperti itu. Ada yang sudah menemukan? Maulana sepertinya sudah mau berbicara. Silahkan Mas. Pencet itu Pak. Kepencet, ya. Ya. Siap. Belum pernah berangkat kan? Belum. Ini saya masih ada ini dia. Apa namanya? Jadi presentator. Jadi moderator di lantai 3. Lantai 4. Sana tarbiyah atau mana ya Pak ya, perpustakaan mungkin sepertinya. Iya, di perpustakaan. Acara Usuluddin yang menunjuk Bu Sofa tadi. Ya. Sudah menemukan teman-teman semuanya? Mbak Latun? Ini hadis yang sering disampaikan beberapa ulama kita dalam ceramah-ceramahnya, menunjukkan arti moderasi beragama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang non-Muslim. Latin Kailula sudah menemukan? Sudah, Pak. Ya, baik. Langsung bisa dipresentasikan. Ini dari Sahih Al-Bukhari nomor 1926. Baik. Ini tentang hukum gadai, Pak. Dari An Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. Ya, itu dia. Betul, mantap. Itu adalah salah satu hadis diambil dari Sahih Bukhari atau Muslim, Mbak? Dari Sahih Bukhari ya tadi ya. Ya. Baik. Ada di Sahih Muslim juga, saya juga tadi sudah menemukannya. Jadi ini ada Sahih Bukhari. Dalam gimana? Di aplikasi Jami'ul Kalim itu banyaknya itu dari Sahih Bukhari semua. Iya, baik. Ya, ada di Jawami'ul Kalim ini juga ada. Teman-teman bisa mencarinya. Ini adalah salah satu perbolehan hukum seorang muslim untuk menggadaikan sesuatu kepada non-muslim. Rasul membeli makanan, waktu itu mungkin beliau tidak mempunyai uang, akhirnya beliau menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi tadi, sehingga ketika waktu masanya bisa membeli, bisa membayar uangnya, maka diambillah baju besinya. Itu salah satu moderasi beragama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non Muslim. Kemudian kita juga bisa bekerja dengan non Muslim. Dalilnya apa? Bahwa Ali radhiyallahu anhu beberapa kali menjadi penimba sumurnya orang-orang Yahudi,
dan dia mendapatkan ujroh dari upah jerih payahnya tersebut, itu berarti kita diperbolehkan untuk bekerja dengan orang-orang non-muslim. Contohnya misalkan kita bekerja dengan orang-orang Cina, misalkan di tokonya orang Cina, atau kita bekerja di pabrik jarum, di mana pabrik jarum itu juga ya miliknya orang-orang Cina non-muslim juga, seperti itu. Sehingga kalau memang itu diharamkan, bahaya sekali ya kalau kita berfatwa seperti itu. Haram, itu kan orang Cina. Rasul sendiri memperbolehkan dari hadis ini. Ada penambahan mungkin teman-teman yang lain? Tidak ada? Baik, langsung kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Man shoma al-yawmal ladzi yashukku. Ini tadi sudah. Anna rajulan dzakara alin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu yakhdu'u fil buyuti idza bay'ata faf'ala khair. Lanjut lagi, saya ambil yang lain ya teman-teman semuanya. Belum menemukan, sebentar. Baik, ini dia. Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufunu wa yudhanu biha al-judludu wa yastashibu biha an-nasu la huwa haramun. Qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa'akuluhu thamanuhu. Ini dia teman-teman semuanya. Bisa kita cari di aplikasinya masing-masing. Ya. Yang terakhir, silakan bisa cari ara'aita syuhumal maitah. Sudah ada yang menemukan? Silakan bisa mempresentasikan.
Ya, silahkan yang sudah bisa menemukan, bisa menjelaskan dan memperjelaskan di hadapan teman-temannya. Ya, silahkan Mas. Ini dalam kitab apa ini? Dalam aplikasi Jami'ul Kutubut Tis'a. Ya. Ini banyak sekali. Di antaranya ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i ada 2 di sini, cuman mengenai pembahasannya ini coba mau dicek, ini hampir sama redaksi hadisnya. Ya. Di Musnad Ahmad ini ada 3. Ya. Ini redaksinya pun hampir sama, mungkin beda sanadnya. Ya. Langsung bisa Jadi belum dibacakan sampai dari riwayatnya, dari melihat. siapa saja, kemudian arti hadisnya apa, nanti kita baru pembahasan. Oh ya. Ini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihas sufunu wa tudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haramun. Tsumma qala Rasulullah inda dzalika qatalallahul yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Kharajahu al-Bukhari wal Muslim. Ya, baik. Itu artinya apa kira-kira Mas? Itu agak sulit memang. Nanti. Ya. Sebentar. Saya jelaskan ya. Teman-teman semuanya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harrama bai'al khamri, mengharamkan kepada kita semuanya untuk menjual beli khamr. Khamr itu adalah hal-hal yang memabukkan, bukan hanya arak saja, tapi yang memabukkan semuanya. Sesuatu yang haram berarti penjualannya adalah haram. Khamr haram untuk dikonsumsi, berarti jual belinya pun haram. Ya kan? Kemudian sabu-sabu itu haram untuk dikonsumsi, berarti jual belinya pun haram. Kecuali teman-teman semuanya, kalau itu bukanlah khamr asli. Contohnya seperti halnya bahan-bahan yang membuat khamr. Contohnya apa Pak? Alkohol. Alkohol bukanlah semuanya memabukkan, tapi itu bahan, salah satu bahan yang bisa dibuat untuk khamr, itu adalah alkohol. Karena di sini banyak nih alkohol untuk kesehatan itu bisa. Makanya dijual beli boleh. Karena memang alkohol itu sebenarnya bukanlah memabukkan, tapi bisa dibuat untuk bahan-bahan yang memabukkan. Sehingga kalau dia memang sudah menjadi khamr, maka haram untuk diperjualbelikan. Sebelum dia menjadi khamr, maka boleh. Seperti hanya inab. Inab itu adalah anggur. Anggur itu haram atau halal? Penjualannya halal. Seandainya dia sudah menjadi khamr, maka tidak boleh. Itu dia. Pertama, khamr ya. Wal maitah, dan bangkai. Allah Ta'ala mengharamkan kita menjual beli bangkai. Jual beli bangkai. Wal khinzir, dan khinzir apa ya? Iya betul. Wal asnam. Ya. Wal asnam, dan berhala. Ya betul. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita syuhumal maitah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana halnya dengan
Syuhum maitah itu adalah lemak babi atau lemak bangkai. Lemak bangkai. Tadi kan babi ya, tadi ya. Lemak babi itu bagaimana? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutla biha as-sufunu. Karena ia sudah digunakan untuk menjadi pelumas perahu. Agar perahu zaman dahulu itu menjadi berkilat-kilat seperti halnya ini loh Mbak, apa namanya? Sekarang kalau kita lihat pintu kita itu biasanya kan dicat menggunakan hal yang bisa mengkilapkan pintu kita. Nah, itu dulu tidaklah seindah itu, yang bukan seperti yang sekarang kita lihat gitu ya. Bisa kilapnya itu dari bahan babi atau lemak babi. Bagaimana itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawabnya, la huwa haramun. Itu adalah keharaman, itu adalah haram, tidak boleh. Karena itu dari bahan yang haram, maka jual belinya juga haram. Rasul SAW juga mengatakan, qatalallahul yahuda. Allah Subhanahu wa taala semoga membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha harrama alaihim asyuhum. Allah telah mengharamkan lemak babi kepada mereka. Fa'ajmaluhu, malahan mereka memakan lemak itu dan mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya dan akhirnya memakan hasil penjualan itu. Rawahul Bukhari. Nah, maka ini teman-teman semuanya keharaman dalam hal lemak babi. Lemak babi apapun itu jenisnya, kalau memang itu adalah lemak babi, haram hukumnya. Karena itu dari benda yang najis. Seandainya dibuat apapun, maka itu tetap najis. Dibuat obat gimana Pak? Tetap najis, tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Masih banyak obat yang lain. Seandainya mentok di dunia ini tidak ada obat selain itu, itu baru diperbolehkan sebagai darurah. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu diperbolehkan karena memang adalah darurat, memang keadaannya, ya. Kalau memang tidak darurat tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Itu dia penjelasan dari pada hadis yang ini ya, syuhumul maitah. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Saya mau bertanya, Pak. Iya. Ngeten ya, Pak. Iya. Saya pernah menjumpai katanya cacing itu haram apa mboten nggih Pak hukumnya? Soalnya di berbagai desa itu ada yang diproduksi menjadi obat tipes. Yang dijadikan obat. Baik. Apakah ada suatu hadis yang untuk menunjukkan bahwa cacing itu haram hukumnya? Apa beribun, Pak? Sesuatu yang menjijikkan semuanya itu adalah haram. Segala sesuatu yang menjijikkan. Kira-kira cacing ini menurut kita menjijikkan enggak? Ya, sebagian ada yang jijik, sebagian ada yang tidak, Pak. Tapi jadi gini teman-teman semuanya, untuk mengatakan bahwa cacing itu menjijikkan, jangan hanya 1-2 orang. Kita survei setidaknya 50 orang mengatakan seperti apa. Sehingga kalau memang 50 orang di daerah kita beda dengan daerah yang lain. Bisa jadi keharaman cacing ini berbeda, tempat berbeda. Satu daerah mengatakan, tidak jijik. Papua sana mengatakan seperti itu, tidak jijik. Antum bisa tahu yang itu yang masuk ke pohon apa itu ya teman-teman semuanya, yang gede-gede gendut-gendut cacingnya itu loh, masuk ke pohon kayak pohon kelapa itu diambilin sama ulat sagu ya Mbak ya, ulat sagu. Ya, menurut mereka itu enak dan dikonsumsi dan mereka menjadikan bahan makanan juga. Menurut sebagian mereka, kalau Ajma'ul Papua mengatakan bahwa itu adalah bukan menjijikkan, berarti itu halal hukumnya. Karena memang tidak ada hukum yang pasti dari Al-Quran dan hadis.
Coba teman-teman bisa menunjukkan ulat itu halal atau haram, tidak ada. Tapi kita bisa menghukumi dari tamsil, qiyas ya, mengkiaskan dengan hukum yang lain. Kalau memang seluruh penduduk itu mengatakan bahwa itu adalah menjijikkan, maka itu haram hukumnya. Kembali ke cacing. Seandainya kampung kita seluruhnya mengatakan bahwa itu adalah menjijikkan, berarti haram kepada kita. Tapi kalau misalkan itu dibuat konsumsi obat gimana Pak? Andai kan memang tidak ada konsumsi lain selain itu yang bisa mengobati, maka kita diperbolehkan karena darurat tadi. Suatu ketika teman-teman semuanya, antum bisa saya bisa bercerita bahwa anak saya pernah suatu ketika saya periksakan ke dokter di umurnya 1,5 tahun, kemudian dia terkena penyakit tipes. Saya beberapa kali ke dokter, ternyata tidak mempan obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Sampai akhirnya seorang menyarankan saya untuk membeli cacing ya. Di belakang pasar Kliwon itu ada seorang Cina yang sudah jualan, bukan berbentuk cacing lagi tapi sudah kering ya. Itu diseduh dengan air panas, kemudian digodok dulu, kemudian dikasih gula sehingga rasanya manis ya, bukan seperti hanya cacing yang kita ketahui dari tanah terus langsung kita makan gitu, tidak. Tapi itu secara memang sebagai obat ya. Ternyata setelah saya praktekkan 1 hari kemudian langsung sembuh teman-teman semuanya. Wow, ini luar biasa dari cacing tersebut. Artinya apa teman-teman semuanya dari cerita saya ini? Seandainya kita sebagai seorang muslim mentok sudah tidak ada obat, karena obat satu-satunya adalah menginap di rumah sakit, dan untuk kondisi anak kecil itu tidak memungkinkan, maka kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya sebagai obat saja, bukan sebagai konsumsi tiap hari, enggak. Kita ada cacing tanah langsung kita cuci, kita telan gitu, ya enggak bisa seperti itu. Itu. Ada pertanyaan? Kalau kinco itu gimana Pak? Kinco itu adalah apa ya? Usus ya? Kotoran ikan bandeng. Kinco itu kotoran ikan bandeng. Ikan bandengnya sendiri itu halal atau haram? Halal. Kalau ikannya kan halal, ya kan? Kinconya pun halal. Kinconya pun halal. Seandainya itu menjijikkan Pak, kan ada kotoran-kotorannya. Itu yang ngolah ikan bandeng kinconya itu juga sudah melalui proses, bukan langsung asal-asalan kinco langsung dikumpulkan tanpa harus dicuci dan lain sebagainya. Itu ada prosesnya, sehingga boleh diperbolehkan. Iya, baik. Untuk teman-teman semuanya. Ya, itu pertemuan kita hari ini. Hari ini saya harus swab, ya, karena minggu lalu sudah apa ya? Disuntik, ya, antivirus. Hari ini dipastikan melalui swab. Semoga seluruh dosen dalam kondisi baik semuanya, sehingga kalau memang Juli nanti diperbolehkan untuk tatap muka, kita tunggu saja teman-teman semuanya. Semoga sudah diperbolehkan sehingga teman-teman sudah bisa aktivitas seperti biasanya di kampus masing-masing. Seperti itu. Jadi siap insya Allah, semoga kabarnya baik ya. Kita tunggu saja setelah swab ini. Semoga baik-baik saja. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh ya, masih ada pertanyaan. Kalau biawak itu hukumnya haram Haram, atau haram karena dia mempunyai taring berbahaya, ya, taring, kemudian kuku panjang, kemudian membahayakan, itu haram. Ada 3 hukum itu malah. Tapi itu ada yang dibikin buat minyak, Allahu Akbar. Dan minyak itu
digunakan untuk obat kayak semacam gatal-gatal dan lain sebagainya, Pak. Itu perhitungan. Kalau kita kiaskan dengan tadi Mbak, hadis tadi, ya, babi itu haram, ya kan? Pun penjualannya pun menurut hadis tadi sampai Rasul mengatakan semoga orang-orang Yahudi dilaknati karena mereka menjual syuhumul maitah, ya, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengambil untungnya. Kalau kita mengambil hadis itu, tentunya kita bisa mengkiaskan babi dengan tadi, dengan biawak. Kalau biawak saja haram hukumnya kita untuk memakannya, tentunya kulitnya pun haram, ya kan? Kemudian kukunya pun haram, apalagi kalau kita konsumsi, apalagi kita jadikan obat, itu tidak boleh. Sekali lagi, kalau memang tidak darurat, ujung-ujungnya darurat itu memang seluruh dunia itu tidak ada obat selain biawak tadi, maka opsi yang terakhir pol mentok adalah boleh. Andaikan masih ada, maka tidak diperbolehkan. Itu daruratnya. Apalagi kalau kita memakannya, ya, memakannya itu haram hukumnya. Ya. Iya Pak, maaf Pak, memotong sebentar. Ya. Kan tadi kan haram ya Pak, ya. Tapi itu apa ya namanya Pak, saya lupa tadi. Itu Pak, dibuat minyak itu katanya kan meskipun cuma diolesin pada tubuh yang gatal-gatal, berarti itu termasuk haram juga ya haram Pak? Juga, tidak boleh. Karena itu kan prosesnya jual beli Mbak. Oh begitu. Iya kan? Iya Pak. Prosesnya jual beli, kita membeli, menangkap biawak, ada yang menangkap biawak, kemudian yang menangkap itu tidak langsung disembelih sendiri, tidak, dia harus diberikan kepada orang lain untuk dijadikan minyak itu kemudian diambil, kemudian dijual, kita yang membelinya, kan prosesnya seperti itu, sehingga haram hukumnya. Khamr haram, kita mengkonsumsinya haram, pun penjualannya pun haram, ya. Sesuatu yang haram untuk kita konsumsi, penjualannya pun haram, jual belinya pun haram. Ada label SNI-nya Pak? Label SNI-nya, waduh. Kan ada alkohol. Iya Pak, sekarang itu kan banyak produk yang tercantum SNI gitu ya Pak, biar bisa dipercaya kalau ini baik dan halal. Baik, kalau SNI itu bukan berarti dari MUI. Yang ada SNI-nya itu Standar Nasional Indonesia. Berarti standarnya dalam produk ini boleh untuk diperjualbelikan dengan layak. Tapi mentok-mentoknya kita harus ada label yang kedua, yaitu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Pun kalau misalkan ada label MUI-nya, kita harus memastikan memang benar-benar ini dari label MUI ataukah abal-abalan. Karena banyak orang yang cuma mencetak label MUI ternyata abal-abalan. Kita harus memastikan produk ini seperti apa. Seperti itu Mbak, wallahu a'lam. Tapi itu Pak, kebanyakan orang di sekeliling itu menyepelekan. Wong ada yang gratis, kenapa harus beli? Wong intinya yang di lingkungan ada ya dimanfaatkan. Padahal bagaimana cara kita untuk menanggapi hal seperti itu Pak? Kadang kan betul. Kadang kan susah ya kalau orang kita nasihati, kita berusaha untuk mengingatkan. Tapi kita merasa anak kecil mengingatkan orang tua, katanya kan saru ya Pak. Nah itu, tapi kita berusahanya, kita niatnya kan mengingatkan kebenarannya ya Pak, halal haramnya. Tapi kadang orang tua itu, alah ini mumpung ininya ada yang gratis, bisa gawe obat kok, kenapa lurus yang mahal-mahal gitu Pak. Mudah disepelekan gitu loh Pak. Baik. Itu biasanya orang-orang yang tidak berpendidikan, teman-teman semuanya. Ya biasalah, kalau orang-orang yang tidak berpendidikan agama khususnya mengatakan seperti itu. Apalagi kalau teman-teman nanti akan menikah, biasanya itu
ada prosesi buang saji di perempatan jalan. Misalkan teman-teman dapatnya orang Demak sana, biasanya ada perempatan jalan ada berapa itu udah dihitung secara detail sama keluarganya. Kalau seandainya sampai tidak dibuang sajinya itu nanti akan berimbas pada pernikahan. Itu kan hal-hal yang membuat kita cenderung sedikit kepada kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, percaya pada hal-hal tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Maka itu kita harus hindari juga gitu. Karena keilmuan ini sangat-sangat penting sekali agar ya, siap Pak. Sebentar lagi Pak Hanafi, sebentar mohon ditunggu. Jadi teman-teman semuanya, karena kita sudah dibekali dengan ilmu agama yang sangat kuat ya, dari mulai pesantren, dari mulai di Usuluddin ini, kampus sampai teman-teman selesai, nanti ada yang sampai bisa melanjutkan S2, saya doakan seperti itu, ada yang menjadi dosen, maka bekali diri kita dengan agama kita dan kita tanamkan untuk keluarga kita dulu. Baru setelah itu baru kita tanamkan kepada masyarakat yang lain. Wallahu a'lam, itu mungkin seperti itu, Mbak. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas pertemuannya. Sudah 1 jam 39 menit ya. Maaf, absennya belum tercantum Pak. Kenapa Mbak?